minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Udah makan malam? Kalau sekarang makan tuh jadi wajib, Pak. Tidak boleh puasa, haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para muallim dan muallimah, para asatiz, ustadz ustazah, para orang tua kami, pemuka masyarakat, cerdik pandai, tokoh-tokoh, pengurus masjid, Pak Imam, Bapak Ibu, abang, kakak, adik-adik, yang besar tak disebut gelar, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak kami sebut nama, karena memang belum kenal nama ya Pak. Pak, kata orang tua Melayu, Tuk, Datuk, Datin, Cik, Cik, Tuan dan Puan yang berhadir malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah kesehatan, diberi Allah keberkahan. Setiap detiknya adalah ampunan dan rahmat yang terus tercurah-curahkan. Amin ya rabbal alamin. Maka atas segala ketetapan Allah pada kehidupan kita, tidak ada kata yang paling indah untuk diucapkan sebagai satu bentuk doa terbaik, kata Nabi. Afdalud doa, sebaik-baiknya doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata alhamdulillah ini adalah kalimat yang paling banyak diucapkan oleh penduduk surga. Kalimat syukur, ucapannya dengan kalimat syukur. Kalau di dunia diminta if'al syukur, lakukanlah syukur itu ya Daud, kata Allah. Kaifa syukur, bagaimana bersyukur? Seperti penduduk-penduduk surga lah. I'tiraf fil qalbi, diiktirafkan di hati kita, semua yang ada ini adalah nikmat Allah. Lalu beramal dengan lisan, dan insya Allah nanti kita akan senantiasa mendapatkan kelapangan. La in syakartum la azidannakum. Yang benar-benar bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini ingkar, maka sungguh pedih sekali kesusahan itu. Yang ngasih azab bukan Allah, tapi kita sendiri karena kita ingkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur alamnya. Kita dipertemukan dengan hari-hari hebat, hari-hari syukur, hari-hari tasyrik, hari di mana kita diminta untuk banyak berzikir kepada Allah. Kita iringi pula rasa syukur kita ini dengan banyak berselawat kepada Nabi. Kenapa kita mesti berselawat? Kalau bersyukur sudah jelas, karena kita ini semua hidup di atas nikmat Allah Ta'ala. Kenikmatan jadi manusia tak pernah kita minta. Nikmat jadi orang Indonesia tak pernah kita minta. Nikmat jadi laki-laki atau perempuan tak pernah kita minta. Yang semua tak pernah kita minta itu Pak, kadang-kadang kita sepele. Ada lagi yang kita sepelekan Pak, nikmat kentut, nikmat bernapas. Coba kalau kita tak bisa kentut seminggu ya Pak, apa yang terjadi Pak? Mati kita Pak, mati. Man kadang-kadang kentut tak kita perhatikan kan? Itulah nikmat Allah Ta'ala. Lalu di atas segala nikmat tu yang hamba yang paling pandai bersyukur tu ternyata Nabi Muhammad. Karena dia adalah contoh insanul kamil, sempurnanya manusia. Maka Nabi Muhammad ini nabi atau manusia yang paling bertuah,
Kalau orang sebut betuah itu pandai jalan di atas air, maka yang betuah itu ikan, Pak. Tak perlu berjalan, berenang di dalam air. Pak. Lalu dah lama tak jumpa bapak. Masya Allah. Kalau betuah itu pandai terbang di atas awan, maka yang betuah itu burung lah. Ya Bu. Hinggap ke sana, hinggap ke sini. Maka kata Imam As-Sufyan As-Sawri, Ibunda Rabi'ah Al-Hadawiyah juga menyebutkan, yang bertuah itu yang tak pernah salah. Siapa di antara kita yang tak pernah salah, Pak? Yang tak pernah buat dosa, yang tak pernah bohong? Ada enggak, Pak? Berarti kita tak bertuah, ya kan? Nabi Adam bertuah enggak? Enggak juga. Nabi Adam pernah salah. Jadi ternyata yang bertuah itu seorang, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pernah salah. Tak pernah salah. Bahkan ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang perintah itu adalah perintah dari Allah taala. Kalau semua perintah Allah dia kerjakan, semua apa yang Allah larang tinggalkan, semua apa yang Allah suka dia kerjakan, semua apa yang Allah tak suka dia tinggalkan. Lalu ada perintah Allah satu yang dia tinggalkan. Satu-satunya perintah Allah tidak dikerjakannya. Lalu dengan perintah karena tidak mengerjakan itu makin tambah sayangnya Allah. Kira-kira apa, Pak? Siapa dapat? Saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Duit 50.000 lah. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Nabi menolak perintah Allah itu tambah sayang Allah kepadanya. Apa, Pak? Sebelah kiri. Siapa tahu dapat hadiah, Pak? Kalau hadiah umroh terlalu besar ya, Pak. 50.000 lah. Ibu tahu, Bu? Mas Bembek? Ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditolak Nabi satu, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mencari suaka ke negeri Taif, berdakwah mencari suaka perlindungan karena di Mekah dia disakiti, dihina, dimaki, paman meninggal, istri tercinta meninggal ketika tahun ke-7, tahun ke-9 kenabian. Lalu Nabi mencari suaka perlindungan ke Taif. Nabi sambil berdakwah, kata orang Taif, tak terima dakwahmu wahai Muhammad. Kalau tak terima dakwah saya, izinkan saya tinggal di sini. Tinggal di sini pun tak boleh. Lalu Nabi dilempari, dicaci, dimaki. Lari Nabi sejauh 6 mil. Kira-kira sekitar 4 kilo lah lari Nabi. Berdarah pelipis Nabi, kaki Nabi berdarah. Tersandar Nabi di pohon kurma, di kebunnya Adas radhiyallahu an. Penjaga kebun itu Adas namanya. Lalu sambil menangis Nabi katakan, ya Allah, aku kadukan kelemahanku kepada Engkau yang maha kuat. Ya Allah, aku tak peduli apa yang dilakukan manusia kepadaku. Biarlah manusia apapun yang dilakukan padaku, yang penting Kau tidak tinggalkan aku ya Allah. Ini tuahnya Nabi Muhammad, Pak. Datang malaikat, kata malaikat, ya Muhammad, Allah dah izinkan. Jika Allah sudah izinkan, artinya Allah dah perintahkan nih. Jika engkau mau dan engkau bersedia, jika engkau tidak berkeberatan, maka akan kau angkat 2 gunung ini, Jabal Uhud, Jabal Qubais dan Jabal Taif. Ku angkat 2 gunung, Gunung Jabal Qubais dan Jabal Taif. Akan ku hancurkan negeri ini dengan seluruh penduduknya sekaligus. Kata Nabi, jangan. Ini satu perintah Allah atau izinnya Allah yang Nabi tolak. Semakin Nabi menolak, semakin Allah sayang. Apa kata Nabi? Angkat tangan. Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu aja. Kalau kita kira-kira gimana tuh, Pak? Kalau ada dapat izin dari Allah, ada orang mencaci maki kita, menghina kita, dapat izin dari Allah Ta'ala, atau dapat izin dari presiden, tembak aja lah, kamu bebas hukuman. Kalau kita gas ya, Pak. Tapi Nabi katakan, ya Allah, makin tambah sayangnya Allah. Kenapa Allah makin sayang? Allah menciptakan makhluk manusia ini kan ciptaan Allah. Allah menyayangi kita dengan rahman-Nya. Maka ada seorang hamba yang juga punya sifat rahman, bahkan punya sifat rahim juga, Nabi SAW. Maka Allah katakan Ar-Raufur Rahim, Nabi Muhammad itu, Pak. Sayangnya tak terbilang kepada kita. Di saat hari nanti kita sendiri tak tahu kita selamat atau tidak, Nabi sudah pikirkan kita, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diutus kepada kalian, sungguh diutus pada kalian seorang utusan Rasul untuk menjadi contoh bagi kalian,
Yang dia sangat ingin kalian selamat di saat hari di mana kalian semua keadaan susah. Dan susahnya itu lebih tahu dia daripada kita. Susah apa tuh Pak? Susah tak makan, itu dunia. Kita paling tahu susah tak makan, susah tak bisa tidur, susah sakit. Yang Nabi pikirkan tuh susah nanti kita di padang mahsyar. Ada gak di antara kita ini mikirkan susah nanti di dalam kubur, susah nanti di padang mahsyar, susah ketika hari berbangkit? Nabi sudah dia pikirkan kita untuk itu Pak. Kita sendiri tak terpikirkan. Kalau kita pikirkan itu Pak, takkan kerja-kerja kita lagi, ya kan? Tapi kita ini dikasih lupa dan dikasih ingat. Nah, itulah dia Nabi SAW. Allah katakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat sangat cintanya kepada orang beriman. Orang beriman itu dia sangat santun, sangat rahim. Maka ada sifat Allah Ta'ala yang Allah lekatkan kepada Nabi Pak. Maka dia ini manusia paling bertuah. Nanti di padang mahsyar, ketika hari penghisap berbangkit yaumul hisab, yang hanya dapat pertolongan Allah itu cuma Nabi Muhammad. Nabi Adam malu minta tolong, Nabi Musa malu minta tolong, Nabi Ibrahim minta tolong pun malu. Kenapa? Karena nabi-nabi itu pernah buat salah. Nabi Adam pernah salah makan buah kulti. Nabi Ibrahim pernah salah bohong 3 kali. Kita berapa kali bohong Pak? Oh banyak. Nabi Musa alaihissalam pernah salah juga, membunuh kaum Fir'aun dan ditinju orang mati sebenarnya. Lalu Nabi Muhammad SAW itulah yang tak pernah salah. Dengan itulah Allah izinkan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Diizinkan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi menolong dirinya? Tidak. Dia tolong dulu umatnya. Macam mana cara Nabi menolong kita? Ya, nanti di akhirat dia tolong, ya Allah, kumpulkan umatku. Bagaimana Nabi menanda kita? Pada kita tak punya KTP Pak. Kita tak punya KTP, tak punya apa-apa. Lalu Nabi SAW bisa menolong kita melalui tanda. Satu tanda pada diri kita yang tidak bisa dibikin-bikin. Ngaku-ngakulah Islam di muka bumi ini, tapi kalau nanti di akhirat tak ada tanda tuh, tak bisa ngaku. Ya Rasulullah, saya umatmu, ini KTP. Mana ada KTP? Apa tanda ya Pak? Tanda itu satu cuma. Kata Nabi, fariqum bainal muslim al-kafirin as-shalah. Jadi solat kita ini akan menjadi tanda nanti di yaumul hisab. Apa tandanya? Fi wujuhihim as-saris sujud. Pada wajah-wajah mereka ada tanda bekas sujud. Bukan kening hitam 2. Bukan Pak, itu tandanya. Apa tandanya? Cahaya. Wajah-wajah kita nanti bercahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ya Allah, tambah sempurnakan cahaya kami. Cahaya dari wajah kita ini Pak. Karena kalau tak ada bercahaya nanti Nabi tak bisa menanda kita sebagai umatnya. Maka dari solat inilah cahaya. Umatku sini kumpul. Yang tak solat tuh ngaku-ngaku lah Pak. Tak ada cahaya. Di dunia aja tak ada senter, tak bisa kita berjalan. Apalagi di akhirat kalau tak ada cahaya. Bahkan ada yang punya cahaya pun Allah padamkan. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Buka nanti surat Al-Hadid ayat 11 sampai 13. Orang-orang munafik mereka beramal bukan untuk Allah. Ketika menyeberang sirat, mereka punya cahaya, Allah padamkan cahaya. Kata Allah, raja' wara'ahum, balik kamu ke belakang, carilah cahaya sendiri. Maka kita berharap dengan cahaya ini kita dapat syafaat Nabi, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Panjang pembukaan kaji gitu ya Pak. Bersyukur dan mengharap syafaat Nabi Pak, dengan alhamdulillah dan salawat. Karena ini pertemuan pertama dan entah kapan lagi bisa bertemu. Nah, kalau memang dijadwalkan pekan kelima ya insya Allah. Jadi setahun tuh 5 pekan tuh hanya ada 3 kali atau 4 kali. Nah, tak apa-apa juga lah. Kalau kita ngaji kitab rasanya 4 kali dalam setahun tak selesai kitab. Jadi kita kaji tematik sajalah. Enak. Malam hari ini saya pilihkan 2 pilihan Bapak Ibu sampai menjelang iqamah. Silakan pilih. 1, makna kemuliaan hari-hari tasyrik. Hakikat hari-hari tasyrik bagi kehidupan kita beragama dalam hubungan kepada Allah dan sesama manusia. Jadi hakikat hari tasyrik sebagai Abdullah dan sebagai khalifah. Ini judul pertama. Judul kedua, 4 amalan yang paling Allah cintai. Bapak Ibu mau yang mana? Kalau dua-duanya. Kalau amalan yang dicintai itu biasa ibu-ibu. Ibu ini suka beramal ya Pak.
Tapi kata Pak Amir udah lama pun tak jumpa saya kan. Ya. Yang nomor 1 aja lah Bu, karena kita berada di hari-hari tasyrik. Nanti nyangkut juga tuh dengan yang nomor 2. Amalan hari tasyrik itu berkait paut dengan amalan yang Allah cintai. Baik, hakikat yaumut tasyrik. Jadi hakikat itu bahasa ilmu sainsnya Pak disebut dengan epistemologi. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ilmu itu ada 4. Pertama, metodologi, ilmu cara melaksanakan sesuatu. Kalau dalam sekolah kita namanya metodologi. Ini bagi bapak-bapak yang udah S3 paham nih Pak. Maksudnya SD, SMP, SMA. Yang pertama tuh metodologi, cara melaksanakan sesuatu. Dalam agama kita disebut syariat bahasa Arabnya. Namanya disebut metodologi. Setelah metodologi perbuatan syariat itu kita kerjakan, metode sholat, metode puasa, metode sholat, metode apalagi kalau bahasanya kaifiat lah, lebih kepada syariat. Lalu ketika kita sudah paham tentang metodologi, nanti kita akan paham makna di balik apa yang kita lakukan. Dalam konteks ilmu pengetahuan umum, pengetahuan secara sains dunia ini, filsafat ilmunya disebut dengan ontologi. Apa itu ontologi? Metodologi cara yang kita dapat secara ilmu pengetahuan diamalkan sesuai atau tidak. Ontologi itu antara fakta dengan kenyataan, antara faktanya dengan seharusnya bagaimana. Seharusnya secara teori umat Islam itu sholat, itu ontologi. Secara metodologi umat Islam itu cara hidupnya sholat. Ternyata dalam praktek ontologinya, faktanya umat Islam itu tak sholat. Kira-kira patut tak disebut Islam? Ini agak masuk sedikit ke dalam kajian. Maka disebut dengan, kalau dalam agama kita disebut dengan tariqah. Jadi ada syariat, ada tariqah. Tariqah itu jalan mengamalkan ilmu. Maka ontologi itu keberadaan ilmu itu masuk tak ke dalam dirinya. Lalu ketika ilmu itu sudah diamalkannya, maka disebutlah dengan epistemologi. Dia paham makna-makna di balik apa yang dia kerjakan. Dalam konteks pengetahuan kita disebut dengan hakikat. Jadi ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada metodologi, ada ontologi, ada epistemologi. Baru yang tingkat keempatnya inilah yang paling tinggi. Di dalam ilmu pengetahuan umum atau di dalam ilmu sains dia disebut dengan aksiologi, Pak. Jadi ada metodologi, ada ontologi, ada epistemologi, kemudian ada aksiologi. Metodologi, ontologi ini Pak S1. Kalau D3 metodologi. Masuk dia ke S1 ontologi. Masuk dia ke S2 epistemologi. Epistemologi baru dia masuk nanti ketika dia selesai baru aksiologi. Dalam konteks agama kita, guna amal yang dia lakukan itu untuk apa? Jadi semua ini gunanya apa? Itulah di aksiologi. Gunanya ilmu, gunanya metodologi antara praktek dan dia memahami makna-maknanya. Kira-kira berguna tak untuk hidupnya? Maka dalam agama disebut dengan ma'rifah. Dia memahami. Jadi ada tariqah, ada syariah, ada tariqah, ada hakikah dan ada ma'rifah. Lalu disebut apakah itu kajian tasawuf? Bukan. Itu secara bahasa saja. Itulah konteks ilmuwan. Orang kalau baru tahu cara-caranya Pak, paling banyak bicaranya. Paling banyak modelnya dia aja paling tahu. Kalau dia baru tatanan metodologi, cara masak tuh kayak gini, cara masak rendang tuh kayak kelapa kayak gini, kayak kelapanya sekian, jumlah apa namanya Pak? Jumlah santannya sekian, jumlah daging sekian, bumbunya sekian. Pokok kalau yang paling tahu cara masak tuh dia cerita-cerita masak tuh aja. Tapi kalau Bapak Ibu udah paham apa rasa rendang itu, bagaimana cara buat rendang, praktek buat rendang dan nikmatnya rendang, tak ada cerita lagi santan-santan dengan kelapa-kelapa tuh Pak. Kenapa? Sudah dapat enaknya rendang. Masih ada rendang di rumah Bu? Masih. Cuman tak dibawa ke masjid, sayang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita malam ini bicara pada tatanan apa? Tatanan epistemologi. Karena kita udah lewat dari syariat, udah lewat dari tariqahnya. Kita sudah syariatnya apa? Udah kurban. Kita syariatnya udah puasa Arafah. Kita syariat sudah haji, betul? Betul? Sudah haji, sudah kurban, sudah berzikir, sudah sholat. Lalu ontologinya ya udah kita laksanakan. Metodologinya udah tahu, ilmunya udah tahu.
prakteknya juga sudah kita kerjakan, lalu makna di dalam praktek itu sudah tahu apa belum? Semakin banyak Pak Haji, semakin banyak orang tak ke masjid. Betul tak Pak? Semakin banyak Pak Haji, bahkan semakin banyak orang umroh di Pekanbaru ini Pak. Jumlah jemaah umroh se-Indonesia ini termasuk terbesar tuh Riau. Termasuk terbesar Riau. Tapi semakin banyak orang umroh, orang ke masjid itu juga. Yang pulang umroh itu tak juga ke masjid dah. Mungkin hampir tak ada di rumah kita nih tetangga kita yang tak pergi umroh. Kita catat lagi kira Pak Ketua Masjid, Pak RW, Pak RT. Siapa yang tidak pernah umroh di sini? Rasanya hampir tak ada yang tak ada umroh. Ada yang tiap bulan umroh. Tapi di Mekah tak tanggung rajinnya ke masjid. Sampai Pekanbaru bukan ke masjid lagi, tak ke masjid. Bukan tak ke masjid lagi, sholat pun lupa. Jadi kemarin saya pulang tanggal 24 Zulhijjah, pulang dari Mekah. Bisa pula jamaah nih, tapi bukan jamaah dengan saya bimbing, enggak. Jemaah pas masuk selesai mendarat dari Medan berangkat Pekanbaru pukul 5:30, pukul 5 setelah asar lah 5:30. Mendarat Pekanbaru sekitar pukul 6 kurang gitu sampai maghrib. Ketika masuk pesawat nih jemaah umroh semua nih Pak. Apa kata seorang istri kepada suaminya? Abang udah sholat asar katanya. Dia tanya kepada suaminya pas masuk pesawat tuh, abang udah sholat asar? Apa kata suaminya kepada istri? Nanti aja lah di Pekanbaru. Bila lagi waktunya? Kata orang Melayu. Kapan lagi waktu mau sholat? Pekanbaru udah maghrib. Mendarat di Medan tuh pukul 11 lagi. Lalu mana pembimbingnya kok jemaahnya dibiarin tak sholat? Apa kata istri saya? Astagfirullah. Jemaah umroh tak sholat asar teh. Bukan istrinya Pak, suaminya. Kalau istrinya bisa aja haid. Suaminya haid atau apa tuh? Antum bingung Pak. Ini. Maka apa? Yang kita lihat orang beramal secara ritual, tapi hakikat dari ritual yang dia lakukan tak dapat. Sehingga semakin banyak haji, semakin banyak umroh, semakin banyak orang bersedekah, tapi maknanya tak dapat, lu tak dapat nikmatnya beragama. Bapak Ibu mau bernikmat beragama tak? Karena tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali agama. Karena Allah janjikan nikmat yang paling tinggi itu agama. Dan Allah turunkan itu pada hari nahar. Pada hari 9 Zulhijjah ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, dan Allah sempurnakan buah nikmat di atas segala nikmat itu adalah agama. Apa layannya Pak? Apa hadiah 20.000? Turun sedikit, karena ini agak mudah soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mas Bambang dapat 20.000. Kita masukkan dalam bakul aja lah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, ya kan? Al-yawma akmaltu. Hari ini ku sempurnakan. Sempurna itu dua kata Allah Ta'ala sebut, satu dengan kata kamil. So hari ini al-yawma akmaltu, bukan lagi kamil tapi akmal, sangat sempurna. Kan ada kamil, kamil, mutakamil, akmal. Nah, jadi kalau udah akmal itu jiddan ya Pak. Taukidnya sangat sempurna. Sudah sempurna kali. Apa yang sempurna? Akmaltu lakum. Dah kusempurnakan bagi kalian kata Allah. Dinakum. Dinukum. Agama untuk kalian. Apa itu agama? Cara hidup. Cara hidup itu apa Pak? Metodologi menjalankan hidup. Hidup ini kan bukan permintaan kita. Jadi cara hidup ini mesti cara dari Allah yang menciptakan hidup. Paham tak Bapak Ibu? Kita masuk sebuah sekolah. Cara sekolah itu kan belajar ikut peraturan sekolah. Kalau kita masuk ke dunia jadi manusia, maka ikutlah aturan jadi manusia. Kalau ada manusia tak paham aturan menjalankan manusia, kira-kira patut tak disebut manusia? Enggak, disebut apa Bapak Ibu? Sebut binatang Pak. Allah sebut binatang dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 179. Buka sendirilah ayatnya. Terus saya baca lagi. Bapak Ibu udah hafal semua tuh. Enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi enggak dibaca. Al-A'raf 179. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati kata Allah, tapi tak mau paham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak dengar. Ayalah sholah, tapi masjid lumayan nak dengar Pak. Tapi kalau PT dengar itu Pak. Apalagi ada PKH Pak, program keluarga harapan yang lewat Pak RT itu Pak.
Ya kan? Tak ada di azan kan Pak disebut-sebut, bisa sampai ke rumah-rumah. Ada satu kabupaten di Riau nih, setelah diteliti oleh Kementerian Sosial, 60% penerima PKH itu adalah orang yang tak patut menerima, alias orang kaya. Padahal tak pernah dipanggil tuh Pak. Tahu dia. Tapi kalau yang dipanggil-panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, yang datang segini juga. Berapa jumlah kita di sini nih Pak? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan kan, ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang. Binatangnya binatang ternak, hewan. Balhum adallun, bahkan lebih parah daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lupa, yang lalai bahwa hidupnya itu manusia, bukan binatang. Bapak Ibu, sempurna ya agama untuk kita untuk apa? Wa atmamtu ni'mati. Ada dua kata, satu akmal, satu tamam. Akmal kamil sempurna, tamam itu apa Bu? Pak Ustaz, ya imamuna kaif? Tamam, ma makna tamam di lughatil Indonesia hada. Sempurna juga kan? Apa bedanya? Ma fariqu baina, apa perbedaan antara sempurnanya tamam dengan sempurnanya kamil? Kalau kita bahasa Indonesia sempurna aja semua, sempurna aja. Tamam itu tuntas, Pak. Kalau kamil itu sudah menyeluruh, tidak ada lagi bagian yang tersisa, sudah semuanya. Kalau tamam itu apa? Atmam, tamam, tuntas, selesai sudah. Nah, sudah selesai, di atas segalanya, puncak semuanya. Kalau kita bilang dapat juara satu, mumtaz, tamam ya habibi, mumtaz, tamam. Sempurnanya itu sudah sempurna, tidak ada lagi di atas itu. Apa kata Allah? Wa atmamtu ni'mati, kesempurnaan nikmatku untuk kalian. Islam jadi cara hidup kalian. Maka kita udah berislam kok nggak nikmat juga, karena kita tak mengamalkan Islam. Karena Islam udah Islam pasti nikmat di dunia, pasti nikmat di akhirat. Siapa janji? Allah. Lalu ada orang Islam tak nikmat, sholat tak nikmat, zakat tak nikmat, pergi haji tak nikmat. Tapi kalau pergi haji nikmat Pak, mau pergi lagi kan Pak? Mau ya kan? Sholat nikmat tak Pak? Yang datang ni nikmat nih, yang tak sholat tu Pak, apalagi sedang azan, azan pula lagi katanya. Sedang enak duduk rapat, ayalah solat, azan pula lagi. Padahal kalau dia tahu nikmatnya solat tu, dia tak akan beranjak dari tempat solatnya. Kata Imam Muslim, sesungguhnya seseorang kalau dia paham tentang nikmatnya solat itu, maka ketika dia selesai keluar dari solatnya, dia ingin balik lagi. Dan satu di antara orang yang kelak di akhirat, dakhalul jannah bighairi hisab, orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang rindu dari solat ke solatnya. Kenapa? Hakikatnya dia setiap saat bertemu dengan Allah. Sekarang kita udah sholat tapi tak jumpa juga Allah. Allahu Akbar. Kita cari-cari juga Allah tuh Pak. Ruku kita cari, pas sujud kita cari kan, nyari tuh, nyari. Pas terakhir geleng-geleng kita Pak. Oh ya Allah tak ada. Apa buktinya katanya? Habis sholat masih bohong, habis sholat masih mencuri, habis sholat masih nipu, bahkan bergelar haji Pak. Pakai nama Muhammad pula lagi, nipu, maling, korupsi. Ada nama Haji Muhammad dan sebagainya, tapi bukan Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita sibuk pada metodologi, tapi lupa pada epistemologi. Jangan pula sibuk dengan epistemologi, dengan hakikat. Jangan sibuk dengan hakikat tanpa ada syariat. Maka syariat amalkanlah jadi menjadi amalan badan dengan tarekohnya, dan insya Allah kita akan dapat maknanya, lalu dapat manisnya beragama. Apa dia manisnya? Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan kebahagiaan orang beriman itu bukan kaya dan bukan pula penderitaan itu pada sakit. Kebahagiaan orang beriman itu satu aja, yaitu istiqomah, tidak berbuat salah seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersalah, cepat minta ampun. Itulah kenikmatan yang Allah beri. Saat kaya bisa taat, saat miskin pun bisa taat. Dalam keadaan taat itu kita mati. Itulah dia mati bihusnil khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa epistemologi hari-hari tasyrik? Sikit cuma Pak ngaji kita tasyrik. Tasyrik diambil dari kata syarik, masyrik, diambil dari kata maghrib, masyrik. Maknanya adalah daerah timur, daerah barat, daerah timur. Timur, tasyrik sama dengan diambil kata syuruk. Apa maknanya? Ya timur. Tasyrik, matahari sudah naik panas. Jadi tasyrik itu matahari panas, waktu duha itu Pak, tasyrik. Tapi khusus disebut yaumut tasyrik, di hari-hari panas. 10, 11, 12, 13. 10 itu hari nahar, 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika hari tasyrik?
menjemur daging untuk dibikin dendeng. Bapak Ibu tadi hari tasyrik, Bapak Ibu jemur daging enggak? Enggak jemur dagingnya, enggak dibikin dendeng. Berarti bid'ah tuh Pak. Ya kan? Nabi jemur daging tuh, udah tuh bikin dendeng. Kalau kita enggak jemur daging tadi, terus tak kita buat dendeng, berarti kita bid'ah. Kalau kita bid'ah sesat lah, masuk neraka kita. Masa gara-gara tak bikin dendeng masuk neraka? Ya salah kawan tuh Pak. Kalau semua harus seperti Nabi ya, hakikatnya yang kita lihat. Nabi SAW, ya Nabi zaman Nabi tak ada kelapa Pak. Di Madinah tuh tak ada kelapa. Kalau sempat ada kelapa bikin rendang juga Nabi tuh Pak. Iya. Tapi kena ada kelapa, jadi buat dendeng. Jadi daging di kurban di hari 10 itu dipotong-potong, kemudian di hari ke-11 itu dijemur, lalu dijadikan makanan. Kata Nabi, yaumut tasyrik, yaumul aklin wa syarbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah. Allah sebut pada surah Al-Baqarah, tadi Ustaz baca ayat tadi. Oh bukan, tadi Jumat. Tadi Ustaz baca ayat keduanya. Inna a'tayna. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 203 apa kata Allah? Wazkurismallahi fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah kepada hari-hari yang terhitung. Bahkan dalam ayat yang lain, wazkurismallahi fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kepada hari yang Allah bilangkan, yang Allah umumkan. Mana yang hari Allah umumkan tuh? 1 hingga 13 Zulhijjah tuh hari yang Allah umumkan. Semua amal ketika itu melebihi amal pahala jihad, menyamai pahala mati syahid. Hebat tak Bu? Kenapa? Pertanyaannya adalah ini adalah penutup tahun. Jawabannya adalah ini penutup tahun. Bapak Ibu, kalau saya sebut bulan Desember apa yang terkenang? Tahun baru kan? Desember tahun baru, liburan, jalan-jalan ya kan? Nah, kalau saya sebut bulan Zulhijjah apa yang terkenang? Paling teringat hari raya kurban, ya kan? Bulan Zulhijjah itu 1 akhir tahun. Sebentar lagi tahun baru. Dia penutup tahun. Dan kalau akhir tahun biasanya kita siap untuk jalan-jalan ke bulan Desember, maka jalan-jalan bulan Zulhijjah ini wajib hukumnya Pak. Jalan-jalannya kemana Pak? Pergi haji. Dan hakikatnya orang berhaji itu dia bertemu Allah dalam setiap akhir tahun kehidupannya. Bertemu Allah, pulang dari orang bertemu Allah itu menjadi orang yang setia. Maka disebutlah mabrur, bukan lagi makbul. Makbul itu hanya diterima. Tapi kalau udah mabrur itu orang yang setia kepada Allah. Al-mabrur tak ada balasan. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Kalau sudah mabrur tak bisa lagi Allah membalas kecuali surga. Lalu kalau ada pulang haji perangai tak berubah, kira-kira mabrur tak tuh Pak? Itu namanya kabur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hakikat hari tasyrik? 1, hari di mana kita berbagi makanan. Bapak Ibu tadi yang daging-daging kurban itu sudah dibagi-bagi belum? Nah, dan selama ini makna pertama hari makan minum dan hari berzikir. Jadi hari-hari tasyrik. Kenapa? Karena setahun kita disunnahkan untuk banyak puasa. Senin Kamis puasa, kemudian puasa lagi di bulan Ramadan, kemudian ada pula puasa Daud. Allah kasih kita dengan semua nikmat ini, Allah kasih izin untuk makan 4 hari. Siapa yang berpuasa berdosa. Hebat kan Allah Pak ya? Selama ini berpuasa kita dapat pahala. Allah kasih izin pula siapa puasa berdosa. Artinya apa? Siapa makan dia dapat pahala. Maka yaumul tasyrik, yaumul aklin wa syarbin wa dzikrillah. Hari di mana kita makan-makan. Apa makna makan-makan tuh Pak? Kalau ada acara sikit makan-makan, acara sikit makan-makan, ya kan Mas Bambang? Apa tuh Mas Bambang? Makan-makan tuh. Makan-makan tuh bahasa awaknya syukuran. Maka hari yang bersyukur itu inilah dia puncak hari-hari bersyukur tuh. Kalau hari Idul Fitri Ramadan 1 hari cuma Idul Fitri. Tapi kalau hari Zulhijjah ini ada 13 hari kita, 9 hari kita berpuasa, 4 hari penuh kita makan-makan. Dan di saat makan-makan itu apa yang kita mesti ingatkan? Bahwa semua ini adalah nikmat Allah. Bersenang-senanglah, berolehlah, pesta Pak. Ini hari pesta Pak. Jadi kalau di Pakistan, di Afghanistan, di daerah-daerah barat sana, daerah Afrika Pak, hari raya besar itu ya hari raya ini. Setelah menyembelih kurban ini mereka silaturahim dan berbagi. Oke, yang kedua makna tasyrik lagi, hari makan minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selain kita makan minum diingatkan bahwa hari ini adalah hari-hari berbagi.
Hari yang Allah suruh kita untuk makan, menikmati apa yang Allah kasih selama setahun. Tapi ingat, siapa yang berpuasa pada hari ini berarti dia berdosa. Jika seandainya ada orang di kampung kita, Pak, di kampung kita nih terpaksa puasa karena tak ada makanan yang mau dimakan. Harinya hari tasyrik, hari makan minum. Lalu dia terpaksa puasa karena tak bisa makan dan minum. Kira-kira dia berdosa atau tidak, Pak? Tidak. Siapa yang berdosa? Kita yang berdosa. Makanya pastikan, kata ulama, jangan sampai ada orang pada hari ini kelaparan. Hari tasyrik ini jangan sampai ada yang tak dapat daging. Maka sepertiga daging kurban untuk kamu, sepertiga lagi untuk kerabatmu, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Ini rupanya semua untuk dia. Bukan masjid sini, Pak, ada lah. Yang di sudut-sudut kampung yang tak pernah makan daging itu tak sampai gitu ya. Yang dia tiap malam makan daging, ditambah pula daging kurban. Dikasih jatah karena dia serahkan ke panitia, padahal hak dia memang. Lalu dia setelah dapat hak dia minta pula lagi, tambah pula lagi, tak cukup. Kalau gitu, saya kok kurban beli aja di pasar 2,5 juta itu berapa kilo dapat tuh, Pak? Ya kan? Yang diperebutkan yang kurban dia itu juga. Tapi bukan sini, Pak, adalah masjid. Bukan masjid sini enggak, masjid sini enggak kan, Pak? Sini jamaah kurban dapat 1,5 kilo, 2 kilo. Sekilo kan hebat kan, sekilo padahal hak dia kan 3 kilo. Memang hebat sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, makna pertama hari makan minum, hari berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Takbir. Kenapa kita disunahkan bertakbir? 2 zikir utamanya pada hari ini, bertakbir dan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa hari-hari terbilang, Pak. Orang berhaji itu 2 aja. Ketika hari Mina itu berzikir, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita sudah bebas dari setahun penuh kita berusaha dengan dunia, setahun penuh kita berusaha dengan pangkat dan jabatan, setahun penuh kita sibuk dengan gelar-gelar kita. Tapi kita pada hari ini, gelar, pangkat, jabatan itu tiada guna. Hanya Allah saja yang maha besar. Nabi Ismail alaihissalam lahir setelah usia ayahnya 90 tahun. Ada yang nyebut 95, 80 tahun Nabi Ibrahim menunggu anak. Ya, Pak, berarti selama 80 tahun tuh, Pak. Wah, sibuk dengan mengharapkan anak. Lalu setelah dapat anak, apa kata Allah? Antar sana, tinggalkan anakmu. Berkena cinta sama Allah. Lalu setelah antar anak, berpisah selama 11 tahun. Singkat kisah lah. Sebenarnya 3 kali Nabi Ibrahim itu minta bertemu dengan Nabi Ismail. Di usia 5 tahun nak berjumpa. Kata Allah, jumpalah, pergilah ke Mekah, tapi jangan turun dari ontamu. Jumpa tapi jangan turun dari onta. Pak, Bapak Ibu rindu sama anak, jumpa tapi tak usah turun dari kendaraan, tengok aja rumah tuh. Apa rasanya itu, Pak? Cuman boleh tengok rumahnya, apa rasanya? Tapi karena itu perintah Allah, iyalah, jalani aja. Enak tak enak kena perintah Allah, boleh minta, tapi sampai itu syaratnya. Lalu di tahun ke-9 datang lagi, kata Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, boleh datang, temuilah anak istrimu, tapi dengan syarat jangan turun dari kendaraanmu. Ketuk pintunya, buka pintunya, jumpailah mereka, tapi jangan turun. Kita naik mobil, buka pintu, nih nak, gitu kan, Abi pulang nih, buka pintu, sini, tapi Abi tak boleh turun. Apa yang terjadi, Pak? Maka disebutkan ketika itu Ibunda Hajar membawa ember, bahasa Minangnya beladi. Tahu beladi, Bu? Beladi, ember. Dibasuhnya kaki Nabi Ibrahim. Sambil membasuh itu menetes air matanya. Udah 9 tahun kita pisah, Bang, tak pula boleh bisa berkumpul lagi. Ande, Bang, ande rindunya, Bang. Tapi karena ini perintah Allah, selesai. Kemudian dalam perjalanan unta pergi nak balik ke Palestina, Nabi Ibrahim tengok ke belakang. Apa kata Ibunda Hajar? Kalau ini perintah Allah, pergilah. Ada anak istri kayak gitu, Pak. Kalau ini perintah Allah, pergilah. Ada anak istri kita kayak gitu. Apa yang diuji di situ, Bu? Kerinduan dengan anak diuji. Semakin rinduan, semakin rindu. Apa yang perlu ditahan? Tetaplah taat kepada Allah dengan dalam keadaan apapun. Itulah dia sabar. Tetaplah taat kepada Allah dalam keadaan apapun. Itulah sabar. Maka hari tasyrik ini menggambarkan bukti kesabaran kita. Nanti Allah akan buka hijab di balik kesabaran itu. Apa hijabnya? Pertolongan Allah. Di tahun ke-11 Nabi Ibrahim alaihissalam minta lagi jumpa pada anaknya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri aku anak keturunan yang soleh.
Allah katakan fabasyarnahum bighulamin halim. Kami beri berita kepadanya akan lahir seorang anak yang santun, baik budinya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika sampai waktunya dia sudah mulai pandai berusaha, bekerja. Maka qala Ibrahim, "In ya bunayya inni ara fil manam, ya anakku aku mimpi melihat engkau, aku sembelih engkau." Allah bukan suruh bunuh. Ya bunayya, hai anakku, ku kital kau, enggak, bukan kital Pak bahasanya, tapi azbahuka, sembelih. Boleh panjang sedikit Pak ya? Apa sembelih maknanya? Ku sembelih anak, bukan suruh bunuh. Lalu dia katakan, dia pastikan dua malam mimpi Pak, 8, 9. Malam ke-9 dia yakin ini perintah Allah, maka disebut 9 Zulhijjah itu Yaumul Arafah. Bukan hari wukuf Pak. Waktu itu belum ada wukuf. Jadi kalau kita berdebat-debat hari Arafah mesti dengan wukuf, enggak. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah, di mana Nabi Ibrahim memastikan itu perintah Allah, di mana Nabi Adam bertemu dengan ibunda Hawa. Di hari itu pula orang wukuf di Arafah. Ya kalau di sini kita belum 9 Zulhijjah, ya kita tunggulah. Kalau di sana 4 jam dulu kita matahari, kalau mereka duluan bulan 4 jam, berarti kita terlambat 20 jam. Seperti itu Pak teorinya. Jadi kita ini kalau bulan terlambat 20 jam, kalau matahari kita cepat 4 jam. Jadi kalau bulan mereka cepat 4 jam, kita telat 20 jam. Maka 20 jam mereka, besok kita baru. Itu menurut teori ru'yatul hilal. Tapi kalau ru'yatul hisab, yang penting jangan kelahi. Hari raya itu kan sunat. Gara-gara beda raya berkelahi kita. Kalau itu tidak usahlah raya Pak. Kenapa? Karena raya itu sunat, kelahi itu haram. Bagus tak usah raya lagi daripada kita berkelahi kan. Kan tidak ada yang kelahi kan. Oke. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saya sebut dengan tasdik, makna yang berikutnya adalah bahwa di hari-hari bersyukur itu di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada puncaknya di tahun ke-11 suruh sembelih Pak. Ujiannya apa? Disembelih. Sudah 11 tahun berpisah, kumpul, boleh berkumpul. Sedang enak-enak berkumpul. Sudah 90 tahun, 100 tahun jumpa kumpul, enak tak Pak? Enak. Paling disayang kan? Ini sinah tiba ujian. Apakah kecintaan kepada anak itu bisa melebihi kepada cinta pada Allah? Sekarang sekolah 5 tahun, dapat gelar doktor. Apakah gelar doktor itu dia lebih cintai daripada Allah? Jadi dokter itu Ismail juga Pak. Dia bekerja sekian tahun, dapat uang sekian miliar. Dia beli mobil Fortuner, Expander, Land Cruiser Pak. Ya kan? Apakah kecintaan kepada Expander, Land Cruiser, Fortuner dan Trooper itu melebihi cinta pada Allah? Kita buktikan. Maka Allah minta sembelih semua kecintaan kalian itu, maka hadirkan kecintaan kepada Allah. Maka Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Sangat banyak nikmat Allah dah setahun lebih dah. Hanya 4 hari aja Allah minta. Dari 360 hari, 365 hari, Allah minta 4 hari saja. 9 itu puasa, 10, 11, 12, 13 kurban dan berbagilah kalian untuk kehidupan kalian semua. Dan itu bukti cinta kalian kepada hubbullah. Yang kita cinta itu bukan menyembelih anak kita, tapi dengan disimbolkan menyembelih seekor kurban. Bapak Ibu, kalau mengalahkan cinta kantor, cinta ini, di rumah sudah punya Land Cruiser, suaminya pakai Land Cruiser Pak, istrinya pakai Fortuner, anaknya pakai Expander, baik anak-anaknya pakai mobil Trooper, tapi tak ikut korban Pak. Itu ya kacau tuh. Ya Pak. Tapi kalau di rumah Land Cruiser tak ada, Fortuner tak ada, Expander tak ada, yang ada cuma blendernya Ustaz, tak apa-apalah tak korban. Ya Bu. Karena blender itu tak lebih mahal daripada kambing. Karena blender pun tak bisa menyebabkan kita melebihi cinta kepada Allah. Bikin kita capek, blender bawang, blender ini enak. Tapi kalau duduk di atas Fortuner dan Land Cruiser, aku nih punya. Padahal semua adalah pinjaman Allah. Maka semuanya adalah pinjaman Allah. Pangkat pinjaman Allah, anak pinjaman Allah, harta pinjaman Allah, bahkan gelar itu hanya pinjaman Allah. Bahkan diri kita pun pinjaman Allah. Dalam bahasa lainnya, kita semua tidak ada apa-apa. Apa kata Allah? Banyak nikmat Allah kan Bu? Allah katanya sama kita, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hai manusia, bukankah dulu pernah datang kepada kalian satu masa kalian tak bisa disebut apa-apa? Saya lahir 44 tahun yang lalu. Di tahun 45 yang lalu saya kemana? Saya lahir tahun 1399 Hijriah. 1398, 1397 saya disebut apa? Pak Amir lahir tahun 1975 misalnya. Tahun 74 Pak Amir disebut apa? Bapak lahir tahun 58 misalnya. Tahun 50 Bapak disebut apa? Di saat itu tuh kita tak bisa disebut apa-apa tuh apa artinya Pak? Kita tak ada.
Kita ini hanya diadakan. Lalu karena Allah adakan, dipinjamkannya kita gelar, ditumpangkan dia punya ayah ini, ada hidup kayak gini. Itu semua hanya ujian Allah Ta'ala. Yang sukses itu ayyukum ahsanu amala. Dari sebagian ada yang kufur, dan sebagian lagi ada yang setia kepada Allah. Ujian yang sukses itu hanya beriman dan beramal saleh. Tapi siapa menganggap itu punya dia, campak, kata Allah Ta'ala. Di mana Allah campakkan? Ke api neraka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu sempurna. Lalu dia merasa kesempurnaan itu dia punya, pada punya Allah. Kalau dia merasa dia sempurna, tsumma radatnahu asfala sabilin. Kami campakkan ke kerak neraka. Maka hari ini adalah hari tasyrik, hari bersyukur. 4 hari. Bagaimana caranya? Sembelih semua kecintaan kita itu hanya untuk Allah. Udah pun, masih ada waktu nih. Yang belum kurban, kurbanlah. Yang masih banyak daging kurbannya, bagi-bagilah. Jangan sampai pula setahun daging kurban itu dalam kulkas. Ya Pak, setahun makannya imit-imit. Tahu Pak imit-imit Pak? Imit-imit. Jadi hari ini adalah hari bersyukur, hari berbagi. Bersyukur kepada Allah, lalu Allah buka hijab apa? Tak jadi nyembelih Nabi Ismail. Yang disembelih apa? Gibas. Padahal logikanya kan sudah ditutup mata, sudah disampai di sini. Bismillah kata Nabi Ibrahim. Ketika dipotong tuh Pak, pisau tuh nggak bisa memotong leher Nabi Ismail. Jibril datang membawa kibas. Lalu Nabi Ismail tahu. Allahu Akbar kata Nabi Ismail. Allah Maha Besar. Jadi kalimat Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah perlihatkan kebesarannya. Kalau semua perintah Allah itu kita sempurnakan, pasti ada pertolongan Allah di balik itu semua. Yakinlah. Allah bukan suruh bunuh, tapi Allah suruh sembelih. Kalau sudah kita lepas cinta kepada segalanya, hanya menghadirkan cinta kepada Allah. Itulah dia. Yaumut tasyrik, yaumu hubbullah wa hublum minan nas. Mencintai Allah dan mencintai sesama kita. Sembelih semua yang kita punya, jangan sampai ada orang lapar di antara kita. Ini sekarang kita nengok orang lapar, mampuslah kau. Gitu-gitu kan, mampuslah kau. Jangan. Terutama lapar di sini bukan hanya sekedar makan Bapak Ibu. Ada satu yang paling berat, yang perlu kita usahakan. Orang lapar dengan agama, kasih makan. Mereka tak pernah makan agama. Maka pengajian, jemput ke rumah-rumah, ajak mereka untuk dapatkan agama. Karena agama itu nikmat. Selama ini kita tahu nikmat itu adalah makan, nikmat itu adalah pangkat jabatan. Pangkat yang kita punya pasti akan jadi mantan. Makanan yang kita punya pasti akan jadi kotoran. Ya Pak. Harta-harta yang kita punya pasti akan jadi rongsokan. Yang kekal itu adalah aturan taat kepada Allah. Maka yang kasih lapar agama, mari kita kasih, ajak sama-sama makan. Makan agama itu adalah nasihat. Disebutlah adinun nasihah. Agama itu adalah memperbaiki yang hilap. Semoga kita bisa paham. Yaumut tasyrik, hari bersyukur menjadi hamba Allah, dan hari berbagi menjadi khalifatullah. Untuk kita sama-sama menikmati bahwa kita melepaskan kecintaan kepada dunia kecuali hanya cinta kepada Allah. Maka kalimat yang keluar, wazkurismallah fi ayyam ma'dudat. Berzikirlah sebut nama Allah pada hari terbilang. Itulah dia kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun setahun sibuk dengan dunia, 4 hari itu bisa merontokkan kecintaan kita kepada segalanya, kecuali hanya kepada Allah. Apa bukti kalimat cinta itu? Satu Pak, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la maqsud illallah, la mahbub illallah, la baqiyah illallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan tidak melepaskan sisa yang 2 hari lagi Bu. Besok 12, 13 masih ada. Ayo kita berbagi, ayo kita makan-makan, ayo kita banyak berzikir. Jangan nunggu Pak Imam berzikir. Kita semua berzikir insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.